أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Muslimin yang selalu kami hormati, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur, terus-menerus kita berterima kasih kepada Allah dan terus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat, atas segala rahmat yang terus Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang besar yang masih Allah berikan kepada kita, khususnya bagi kita yang hidup di Indonesia, khususnya kita yang hidup di kota Tembilahan, adalah Allah masih memberikan kita kedamaian, sehingga dengan kedamaian ini kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apapun, bahkan beribadah tanpa ada sedikit pun kekhawatiran, tanpa ada sedikit pun gangguan, karena kita hidup di tempat yang damai. Dan tentu hal ini lebih harus kita syukuri lagi kalau kita lihat saat ini masih ada di wilayah sana saudara-saudara kita yang belum menemukan kedamaian, saudara-saudara kita di Palestina yang selalu kita doakan agar Allah semakin memberikan mereka kemenangan sehingga mereka bisa menemukan kedamaian mereka kembali. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tentunya selalu kita berikan kepada manusia yang membawa rahmat, membawa pesan kedamaian. Ini yaitu Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawat dan salam kita yang selalu kita berikan, yang selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi. Kita harap bisa menjadi wasilah kita untuk semakin dekat dengan beliau sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di waktu yang berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini juga kita kembali diizinkan untuk kembali melanjutkan pembacaan hadis kita, kajian hadis kita yang mana kita masih dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk dalam bab baru, bab ma ja'a fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas tentang gambaran hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Aisyah di sini adalah bagaimana Rasulullah menghidupkan dirinya di dunia ini. Yang mana kalau kita hidup di dunia ini tentu salah satu kebutuhan untuk kita penuhi adalah makanan. Di sini kita akan melihat bagaimana bentuk gaya hidup yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW di dunia yang fana ini. Sebelum kita masuk dalam hadisnya, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang selalu mengajak kita, mengingatkan kita, bahkan beliau sendiri mempraktekkannya dalam kehidupannya, bahwasanya hidup di dunia ini hendaknya tidak terlalu melalaikan kita. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, kesenangan yang ada di dunia ini hendaknya tidak melalaikan kita, sebab ada hal yang paling utama yang harus kita kejar, yaitu kehidupan nanti ketika nanti di akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW
selalu memperlihatkan kepada kita bagaimana hendaknya kita memandang dunia ini, bahwasanya beliau selalu mengingatkan kita bahwasanya hendaknya kita memandang dunia ini tidak sebesar kita memandang kehidupan akhirat. Karena Allah berpesan dalam Al-Qur'annya, "Wa mal hayatud dunya illa qalil." Dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, kalau kau ingin tahu seberapa sedikitnya kenikmatan dunia ini, kau celupkan air jarimu itu, celupkan ke dalam air, ke dalam lautan, dan angkat jarimu itu, dan air yang tersisa di jarimu itulah gambaran betapa sedikitnya kenikmatan dunia dibandingkan dengan air lautan, bandingkan dengan kenikmatan yang akan kau dapatkan ketika nanti di akhirat kelak. Jadi dunia ini sangat sedikit, maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup di dunia ini dengan penuh kesederhanaan, jauh dari kemewahan, jauh dari kekayaan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah orang yang memilih untuk miskin. Beliau adalah orang yang memilih gaya hidup orang miskin. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini. Salah satu riwayat mengatakan, malaikat menawarkan gunung-gunung yang ada di kota Mekah itu, "Wahai Rasulullah, kalau kau mau gunung-gunung itu bisa jadi emas untukmu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, aku tidak membutuhkan gunung-gunung itu menjadi emas, aku tidak membutuhkan kekayaan dunia ini. Aku ingin menjadi orang manusia biasa yang terkadang lapar, terkadang kenyang. Di saat aku lapar, aku bersabar, dan di saat kenyang, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pada hakikatnya beliau mampu untuk menjadi orang yang sangat kaya raya, mampu untuk hidup yang penuh kemewahan seperti layaknya raja-raja yang hidup di saat itu. Yang kita tahu, seorang raja tentunya identik dengan kemewahan. Namun ini tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru memilih untuk hidup dengan penuh kesederhanaan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau kekayaan, bahkan kalau mau menjadi orang terkaya di dunia ini melebihi Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasul memilih untuk hidup. Bahkan ada satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah yang mungkin bagi kita umatnya nggak mau pakai doa ini. Salah satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah adalah, "Allahumma ahyini miskinan." Ya Allah, hidupkanlah aku miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku sebagai orang yang miskin. Tentu doa ini, ada yang mau doa seperti ini? Tentu tak ada yang berani bagi kita yang mau berdoa seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena mungkin banyak dari kita yang tak mau hidup miskin. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku hidup merasa miskin di hadapan-Mu, wahai Allah, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin." Kenapa Rasulullah SAW memilih hidup dengan gaya hidup orang miskin? Karena Rasulullah SAW ingin merasakan penderitaan umat-umatnya yang tidak hanya orang kaya, namun banyak juga dari umatnya yang hidupnya miskin. Jadi Rasulullah ingin berbagi penderitaan, berbagi duka cita bersama dengan umatnya. Dan salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW memilih hidup miskin adalah Rasulullah SAW ingin memberikan harapan bagi umat-umatnya yang hidupnya miskin. Rasul ingin memberikan harapan kepada kita yang saat ini masih miskin, yang saat ini belum punya harta, agar tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ingin memberikan harapan kepada kita,
kalau miskinnya seseorang itu bukan menjadi tanda orang tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi miskin adalah bukan patokan orang diridhoi oleh Allah atau tidak. Sebab kalau orang miskin kita anggap menjadi orang yang tidak diridhoi oleh Allah, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harapan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa di saat kita miskin ataupun kaya itu bukan menjadi patokan kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi patokan adalah ketakwaan seseorang, baik kaya ataupun miskin, selama dia bertakwa kepada Allah, itulah yang menjadi patokan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita akan bahas hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana sederhananya hidupnya Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama dari Nu'man bin Bashir, dia mengatakan, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnah. Nu'man bin Bashir suatu hari melihat orang-orang di zamannya. Nu'man bin Bashir ini adalah seorang sahabat. Ketika Rasul sudah wafat, hiduplah masyarakat tabi'in. Masyarakat tabi'in ini dilihat oleh Nu'man bin Bashir, banyak dari mereka yang makan semau mereka. Apa saja yang ingin mereka makan tanpa membatasi diri mereka. Maka Nu'man bin Bashir mengatakan kepada mereka, wahai masyarakat yang hidup saat itu, wahai masyarakat, hendaklah kalian tahu bahwasanya aku sungguh melihat Nabi kalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah hidup tidak makan sedikit pun, bahkan kurma yang sangat murah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah melihat sendiri, Rasul pernah hidup dalam satu hari atau 2 hari, beliau tidak menemukan sedikit pun untuk beliau makan, bahkan kurma dakol. Dakol itu adalah kurma yang kualitasnya sangat rendah, yang sangat murah. Kurma yang sangat murah saja tidak ada di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kalian makan seenaknya makanan, saat kalian makan sebanyak-banyak makanan, ketahuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hidup di saat 1 hari atau 2 hari beliau tidak menemukan makanan untuk beliau makan. Bahkan kurma yang sekalipun murah, Nabi Muhammad SAW tidak menemukan di tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nu'man bin Bashir ingin mengajak kepada masyarakatnya, hendaknya mengingat bahwasanya jangan sampai kita terlalu terlena dengan makanan-makanan yang ada di dunia. Hendaknya kita mengingat bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang tidak terlalu memfokuskan hidupnya untuk makan. Beliau makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi Rasulullah SAW makan hanya sekedar makan untuk memenuhi kebutuhan beliau. Bahkan Nabi SAW, menurut Nu'man bin Bashir, beliau pernah melihat Nabi Muhammad tidak makan sedikit pun, bahkan makan kurma yang murah pun beliau tidak makan. Jadi Rasulullah SAW terkadang beliau makan dan terkadang beliau kelaparan. Dan Nabi SAW lebih sering merasakan kelaparan. Begitu juga dengan para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW, khususnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang tak punya harta, tak punya istri, hidup bersama Nabi, belajar bersama Nabi setiap harinya. Itu namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini tinggalnya di halaman Masjid Nabawi. Termasuk Ahlus Suffah yang paling terkenal itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Siapa yang tak kenal Abu Hurairah? Setiap kita baca hadis, kebanyakan pasti menyebut nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah Ahlus Suffah. Beliau hidup bersama dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, selalu bermulazamah belajar bersama Rasulullah SAW. Yang mana Abu Hurairah ini
kalau Rasulullah makan, Abu Hurairah pasti akan makan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau punya makanan, kalau diberikan hadiah makanan kepada Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajak ahlu sufah, sahabat-sahabat yang hidup di halaman Masjid Nabawi untuk makan bersama beliau. Maka Abu Hurairah akan makan kalau Rasulullah juga akan makan. Maka pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sangat kelaparan yang luar biasa. Tak makan-makan karena belum diundang oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia kelaparan luar biasa sampai saking laparnya Abu Hurairah sampai beliau pingsan. Jadi orang lapar biasa, kalau kita lapar mungkin kita lapar tak ada yang sampai pingsan. Tapi Abu Hurairah saking laparnya dia pingsan. Sampai ketika dia pingsan itu kemudian dia bangun, ternyata sudah ada orang di atas tubuhnya, di atas dadanya. Yang mana orang yang duduk di atas dadanya ini mengira Abu Hurairah sedang kena penyakit ayan atau junun, sehingga dibangunkan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku tidak kena penyakit ayan, aku tidak junun, aku tidak gila, karena dianggap juga orang gila, dianggap juga orang yang kemasukan jin. Abu Hurairah mengatakan, aku tidak gila, aku tidak sedang dirasuki jin, aku ini sedang kelaparan yang luar biasa sampai aku pingsan. Itulah keadaan yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi dan Nabi Muhammad sendiri pun terbiasa dengan yang namanya lapar. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah, ini akan menjelaskan lagi. Dia mengatakan, in kunna ali Muhammadin namkusu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamr wal ma'. Sungguhnya kami keluarganya Nabi Muhammad itu pernah 1 bulan, dalam riwayat ini 1 bulan, tapi di riwayat yang lain mengatakan pernah selama 2 bulan. Keluarganya Nabi Muhammad SAW pernah dalam rumahnya Nabi selama 2 bulan itu tidak nyala api yang buat masak. Kalau zaman sekarang kompor Nabi Muhammad SAW selama 2 bulan tidak pernah menyala. Artinya tidak pernah menyala, artinya adalah rumah beliau tidak pernah masak apapun selama 2 bulan. Karena memang tak ada bahan yang bisa dimasak. Itu keluarganya Nabi Muhammad SAW, keluarga yang paling mulia di dunia ini, namun pernah merasakan selama 2 bulan tidak pernah nyala apinya untuk memasak. Maka para sahabat bingung, bertanya kepada Siti Aisyah, kalau 2 bulan kamu tidak pernah masak, tidak pernah memasakkan Rasulullah SAW, lalu apa yang kau berikan, apa yang kalian makan wahai keluarganya Nabi Muhammad? Kemudian Siti Aisyah mengatakan, yang kami makan selama 2 bulan itu hanyalah 2, kurma dan air. Selama 2 bulan yang beliau makan bersama dengan keluarganya, Siti Aisyah dan istri-istri beliau, yang beliau makan adalah hanya kurma dan air. Itu Rasulullah SAW. Padahal beliau sanggup untuk meminta makanan dari langit. Kalau beliau mau turun makanan dari langit. Karena mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa memperbanyak makanan. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa memperbanyak makanan kalau beliau mau, atas izin Allah makanan itu menjadi banyak. Misalkan ketika Abu Hurairah sedang kelaparan, tidak ada makanan, Abu Hurairah pergi ke Abu Bakar, pergi ke Umar. Abu Bakar dan Umar tidak menawarkan makanan kepada Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah pulang kembali menghadap Rasulullah. Kemudian Rasul tahu, Abu Hurairah, kamu sedang lapar ya? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, benar wahai Rasul, aku sangat lapar. Kemudian Rasulullah mengajak Abu Hurairah ke rumahnya. Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, ada apa di rumah kita hari ini? Siti Aisyah mengatakan, tidak ada wahai Rasul, hanya ada semangkok susu wahai Rasul. Hanya ada wadah yang berisikan susu yang baru diberikan oleh seseorang kepada kita wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW dengan susu yang hanya semangkok itu, yang hanya semangkok
Kita bilang semangkok itu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil semua sahabat ahlu sufah, panggil semua sahabat yang hidup di Masjid Nabawi, yang ada di halaman Masjid Nabawi. Semuanya dipanggil oleh Abu Hurairah. Meskipun dalam hati Abu Hurairah itu sedikit kecewa, karena tadinya dia yang mau makan, tapi Rasulullah memerintahkan semuanya ikut makan. Sehingga Abu Hurairah yakin paling dapat sedikit bagiannya, karena yang ikut minum banyak. Namun ketika dipanggil oleh Abu Hurairah, semuanya minum dari susu itu. Puluhan orang minum dari semangkok susu itu, tak habis-habis sampai gilirannya Abu Hurairah dan Rasulullah SAW yang belum minum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, minumlah. Kemudian Abu Hurairah minum. Setelah minum, Rasul katakan minum lagi. Abu Hurairah minum lagi. Sampai Rasul katakan minumlah sampai dirimu kenyang. Kemudian Abu Hurairah minum terus minum sampai Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada lagi tempat di perutku untuk bisa menampung air susu tersebut. Jadi itulah salah satu bentuk mukjizat Rasulullah SAW, yang mana kalau beliau mau atas izin Allah, makanan itu bisa menjadi banyak di tangan beliau. Namun Rasulullah SAW memilih hidup untuk sederhana, tidak terlalu terlena dengan yang namanya kenikmatan, kesenangan dunia. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, mali walid dunia, apalah dunia ini bagiku. Dunia ini, kata Rasul, seperti pohon tempat aku bersinggah, yang mana pohon itu setelah aku bersinggah pasti akan aku tinggalkan. Ini analogi yang diberikan oleh Rasul. Guru kami pernah mengatakan, wahai anakku, katanya, bagaimana pendapatmu kalau aku pergi ke suatu tempat, kemudian aku menginap di satu hotel, check in di satu hotel, di satu kamar. Kemudian di dalam hotel itu, di dalam satu kamar hotel itu, aku ganti semua perabotan yang ada di hotel. TV-nya aku ganti, catnya aku ganti, keramiknya aku ganti, kulkasnya aku ganti, semua aku berikan yang terbaik untuk kamar hotel tersebut dengan uangku sendiri. Jadi nginap di hotel, kata guru kami, kalau aku nginap di hotel, kemudian aku ganti semua yang ada di hotel tersebut dengan yang baru, aku cat semua kamar itu, aku berikan semua yang terbaik untuk hotel itu, kira-kira apa pendapatmu, wahai anakku? Kemudian kami pikir tentu itu adalah perbuatan yang sia-sia, wahai guru. Karena check in di hotel itu, tentu kalau kita menginap di hotel itu tidak akan selamanya. Buat apa kita ganti furniturnya, kita ganti perabotnya, kita cat ulang kamarnya, kalau nantinya kita akan meninggalkan kamar hotel tersebut. Itu adalah perbuatan yang sia-sia kalau kita sibuk memperindah kamar hotel, yang mana kamar hotel tersebut pasti kita akan tinggalkan. Maka begitulah dunia. Untuk apa kau terlalu sibuk memperindah keindahan hidupmu di dunia ini? Toh nantinya hidupmu di dunia ini juga akan kau tinggalkan. Jadi itulah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dunia ini jangan dipandang sebagai tujuan utama kita, jangan menjadi ambisi kita, karena ada hal yang lebih penting harus kita kejar, yaitu adalah kehidupan di akhirat kelak. Kemudian dari Anas dari Abi Thalha, dia mengatakan, syaqauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an budunina an hajar wa rafa'a Rasulullah an batni an hajar. Abu Thalha mengatakan, kami, Abu Thalha bersama dengan sahabat yang lain, pernah mengadu kepada Rasul karena kami sedang kelaparan. Jadi zaman itu para sahabat kalau lapar, mereka juga ngadunya kepada Rasulullah. Karena kalau Rasulullah itu kita minta makanan, pasti akan diberikan oleh Rasulullah. Jadi suatu hari Thalha bersama dengan sahabat yang lain pergi menghadap Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasul, kami lapar. Kemudian sahabat Nabi itu memperlihatkan perut mereka, yang mana perut mereka sudah ada
kain yang diikat dengan batu. Jadi perut mereka diikat dengan kain yang diisi dengan batu, satu batu. Jadi salah satu tips mereka untuk mengatasi kelaparan saat itu adalah dengan mengganjal atau mengikat perut mereka dengan batu. Biasanya kalau kita lapar, Pak, Ibu, kalau kita tekan perut kita itu akan berkurang rasa laparnya. Betul, Pak? Kalau kita lapar biasanya kan kita akan megang perut. Karena megang perut biasanya itu akan mengurangkan sedikit kelaparan kita. Namun kalau kita sudah kelaparan yang luar biasa, mau dipegang perut sekeras apapun, masih akan terasa sangat lapar. Maka para sahabat, orang-orang di zaman itu, cara mereka menyikapi ketika sedang kelaparan adalah mengganjal perut mereka, mengikat perut mereka dengan batu. Karena dengan batu itu yang sifatnya dingin, perut lapar yang saat itu sedang panas, bisa menurunkan sedikit rasa sakit dari lapar. Jadi sahabat datang menghadap Rasulullah, kemudian memperlihatkan perut mereka yang kurus, yang ada batu, yang diikat dengan batu kainnya. Kemudian Rasulullah SAW melihat sahabatnya diikat satu batu di perut mereka. Kemudian Rasul mengangkat bajunya dan memperlihatkan perutnya. Ternyata Rasulullah tidak hanya satu batu, tapi ada dua batu. Sahabat yang mengadu kepada Rasul, lihat Rasul, perutku ada batunya satu, aku ikat agar perutku tidak terasa lapar. Kemudian Rasul membalas dengan apa? Kalau kamu lapar, aku pun lapar. Lihatlah perutku, aku juga mengikat perutku dengan bahkan dengan dua batu. Kalau kalian satu batu, aku dua batu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih merasa lapar daripada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan hal yang aneh di zaman Rasul. Orang-orang yang hidup di zaman itu mengikat perut mereka dengan kain yang diisi dengan batu. Terakhir, hadis yang panjang, kita baca terjemahnya saja. Dari Malik bin Umair, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, pernah suatu hari Rasul keluar di satu siang hari, di saat panas-panasnya. Pernah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Biasanya Rasul nggak keluar jam segitu, tapi di hari itu beliau keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumah, ternyata Abu Bakar juga keluar dari rumahnya. Berjumpalah Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau keluar jam segini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau ingin lakukan? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Abu Bakar mengatakan, aku ingin melihat wajahmu wahai Rasulullah SAW. Kemudian tak berselang lama Umar bin Khattab pun keluar bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kenapa kau keluar? Ada kebutuhan apa kau keluar rumah? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku lapar wahai Rasul. Kemudian Rasul katakan, aku juga lapar. Rasul katakan kepada Umar dan Abu Bakar, aku juga lapar, makanya aku keluar dari rumah. Jadi Rasul, kenapa beliau keluar di siang hari itu? Karena Rasul ingin mencari makanan. Nah, ini tandanya apa? Kita harus tetap mengambil sebab di dunia ini. Tidak bisa kita lapar, kita hanya nunggu ya Allah berikan makanan, diam saja di rumah, nggak bisa. Tetap harus keluar rumah, mencari nafkah atau mencari makan dari apapun yang halal. Maka Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka bertiga dibawa oleh Rasul ke rumahnya Abi Haytham namanya. Abi Haytham ini terkenal, termasuk orang yang kaya. Dia punya kebun yang banyak, kebun kurma, dan punya banyak domba atau kambing. Pergilah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ke rumahnya Abi Haytham. Sampai di rumahnya Abi Haytham ternyata sedang tidak ada di rumah, yang ada hanya istrinya. Kemudian Rasul menanyakan kepada istrinya, mana Abu Haytham, mana suamimu? Kemudian istrinya Abi Haytham mengatakan, suamiku sedang pergi sebentar untuk mencari air untuk kami minum. Suami saya menyuling air untuk kami minum. Kemudian tak berapa lama Abi Haytham pun tiba di dalam rumahnya dan kaget ketika melihat rumahnya kedatangan tamu-tamu yang mulia. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar datang ke rumahnya Abi
Haitham. Maka dengan perasaan gembira Abi Haitham mempersiapkan jamuan yang luar biasa. Pertama, Abi Haitham memberikan mengajak Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar ke kebunnya. Kemudian Abi Haitham mengambil satu dahan kurma, satu yang berisi kurma yang banyak, kemudian dihidangkan untuk Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa kau berikan sebanyak ini, wahai Abi Haitham? Abi Haitham mengatakan, aku ingin kamu memilih sendiri, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mau yang kurma muda, ada, kurma tua juga ada. Jadi banyak kurma yang dihidangkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah makan kurma dan minum air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmat kurma bisa minum air tawar adalah nikmat yang luar biasa, yang mana nikmat ini pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian singkat cerita, setelah makan kurma dan minum air, Abi Haitham memutuskan untuk memotong seekor domba. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, wahai Abi Haitham, kalau kau memotong kambing atau domba, jangan potong kambing yang sedang menyusui. Ini salah satu bentuk rahmat kasih sayangnya Rasulullah bahkan terhadap hewan. Rasulullah memerintahkan kepada Abi Haitham, kalau kau mau sembelih kambing, jangan kambing yang sedang menyusui. Sebab kalau kambing itu kau potong, kasihan anaknya tak bisa menyusui. Maka kemudian singkat cerita, Abi Haitham memotong salah satu ekor kambingnya, kemudian dihidangkan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Rasul kenyang dengan makan makanan yang diberikan, yang dihidangkan oleh Abi Haitham. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih seringnya lapar. Beliau hanya kenyang makan daging dan makan roti kalau makannya bersamaan dengan orang lain. Jadi kalau ditanyakan apakah Rasul nggak pernah kenyang makannya? Pernah. Beliau kenyang makan enak, misalkan makan kambing dengan roti itu, beliau kenyangnya ketika makannya bersama dengan orang lain, bersama dengan tamu-tamu yang lain. Tapi kalau ketika beliau sendiri di dalam rumahnya, beliau tidak pernah mengenyangkan dirinya. Beliau hanya cukup makan kurma, cukup minum air. Itulah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu memberikan kita kesehatan, agar selalu memberikan kita ketakwaan, agar selalu memberikan kita kesadaran untuk mau terus mengikuti Nabi, mengetahui tentang Nabi, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Waghfir jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.